Ya Allah, mereka bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya mereka senantiasa sanggup menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Seperti apa tuh contohnya di zaman Rasulullah atau di zaman para sahabat? Itu kan perang-perangnya itu, misalnya perang Ahzab itu kan melawan kaum Quraisy itu, kaum Quraisy itu 25.000 tentaranya. Kaum musliminnya cuma 3.000. 3.000 banding 25.000, 10%-nya ya? Ya nggak sih? 10%, 12%-nya lah ya. Tapi bisa menang. Jadi umat muslim dari mulai zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, bahkan mungkin yang terbaru, mungkin yang sekarang lagi sering dibahas karena isu Palestine itu kan Salahuddin Al-Ayyubi atau misalnya Muhammad Al-Fatih. Mereka itu bisa mencapai pencapaian yang tidak mungkin, dan bawahi, yang tidak mungkin aja bisa dicapai. Dari zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, lalu juga dengan pemimpin-pemimpin besar yang tadi disebutkan, itu tuh bisa mencapai apa? Hal yang tidak mungkin. Kalian dititah ngimpi wae hesek. Ide gitu kan? Yang remeh-remeh aja kalian tuh udah masih bingung, masih galau, masih males mikir. Disuruh nih sama leader halakohnya, buru geranyin visi, misi, tujuan hidup. Dah rem atau mikir lagi ya, bener tuh. Aduh, berat gitu kan ya. Padahal orang lampau gitu kan ya, umat muslim sebelum generasi kalian ya, sebelum generasi kita ini, mereka itu punya tujuan hidup yang besar. Ngomonginnya juga Umar bin Khattab. Itu kan kalau dibilang di zamannya Umar bin Khattab ya, muslim ya baru juga puluhan ribu juga mungkin enggak ya. Tapi udah ngomonginnya adalah menaklukkan Persia. Seperti hari ini mah jangan ngomongin Indonesia mah gede ya, 250 juta jiwa. Anggap aja Papua Nugini lah gitu ya, atau Brunei Darussalam ya. Brunei Darussalam tuh kan kecil banget dibanding Indonesia, aja kecil banget kan ya, kayak kecamatan lah gitu, kayak Gaza hari ini gitu kan ya. Ngomonginnya mungkin skala kabupaten aja gedean Kabupaten Garut, tapi ngomongnya udah ngomong peradaban. Udah 70 tahun digempur tak habis-habis, mampu bertahan dan tidak terkalahkan. Gitu kan ya, kan nggak masuk akal ngelawan hegemoni benua Amerika dan Eropa. Gaza itu melawan apa? Amerika dan Eropa. Jadi yang memerangi Gaza itu bukan hanya Amerika aja teman-teman, tapi Eropa juga. Kemarin tuh senjata yang membakar hidup-hidup itu, ya kan? Itu senjatanya senjata percobaan dari benua Eropa, dari Prancis. Itu senjata yang diuji cobakan dari Perancis, diuji cobakan ke Gaza, ke Rafah, ke anak dan ke perempuan gitu kan. Tapi nggak habis-habis ya gitu. Kalau bilang kemarin siapa yang nanya ya, siapa gitu kan, Nida gitu yang nanya tuh, itu tinggal sedetik deh ya, atau ya orang Gaza atau orang Palestina tinggal sedetik deh. Itu orang Palestina itu ada 2 juta orang sekarang, yang meninggal itu 40.000 orang gitu. Cuman nggak kelihatan, apalagi yang laki-lakinya ya, pada jadi mujahid semua gitu. Bisa dihitung jari tuh yang meninggalnya. Kan nggak mungkin Eropa sama Amerika itu benua loh, 2 benuanya. Di kita itu cuma ada 5 benua, Amerika, Eropa, Asia, Australia, 4 berarti ya, jeung Antartika. Apa jeung apa nih? Antartika. Bener, kan bener. Cimanuk. 2 benua dari 5 miliar aja ini 9 ya. Berarti dari 5 miliar manusia plus jeung orang-orang, nah itu 2 miliar orang mengepung Gaza yang cuma 2 juta orang. Tapi teu eleh-eleh. Maaf, bukan hanya dari bulan Oktober, tapi dari 70 tahun yang lalu. Tapi tereleh-eleh tuh. Coba kalau lihat kan, suka diulas kan, bedanya mereka sama kita apa? Ketika, iya betul, tawakal. Ketika anaknya dibunuh, suaminya dibunuh, ya, istrinya dibunuh, bilangnya alhamdulillah.
tong yang sering salah ker ieu teh keur si mamau. Jadi mereka itu malah bilang alhamdulillah, silahkan ya Allah sampai engkau puas gitu kan katanya ya, kata seorang ibu aja yang udah itunya kan seperti itu. Dia adalah sama kita gitu kan ya. Mungkin kalau kita udah gak relo kan gitu ya kalau kita mah ya itu karena tidak memahami makna tawakal. Tidak terkoneksi dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lebih memahami lagi ya. Tawakal itu yang kayak gimana? Jangan-jangan kita memahami tawakal yang salah ya. Jadi mungkin kalau untuk orang Gaza lebih baik keluar dari Gaza nggak? Iya kan? Kalau pakai otak orang ya tuh buru-burunya di zaman baru 70 tahun yang lalu segera kosongkan Palestina gitu kan ya. Kan bakal gitu nyamun orang mah. Tapi kok mereka punya visi besar untuk mempertahankan diri karena dia ingin mempertahankan peradaban Islam yang ada di Masjidil Aqsa. Dia ingin menjadi benteng. Itu kalau bukan visi peradaban apa? Ya, dia itu menyelamatkan peradaban Islam. Karena kalau Al-Aqsa bisa dijatuhkan, bisa diambil, kan katanya dulu tuh ya Perdana Menteri pertama dari Israel itu Ben Gurion tuh bilang seperti ini. Ketika ditanya, itu pasukan Israel itu mau sampai mana sih sebenarnya ekspansinya gitu kan? Pendudukannya mau sampai mana? Dia menyampaikan seperti ini. Ini sebelum si Netanyahu ya. Ben Gurion tuh bilang kayak gini. Sejauh tentara kami bisa menaklukkan tanah tersebut. Jadi memang bukan hanya Palestina yang sedang diincar oleh Israel, tapi sejauh tentaranya bisa menaklukkan. Itu artinya kalau sampai Al-Aqsa diambil, maka Mekah, Madinah, dan mungkin negara-negara Islam yang lainnya ya sudah menjadi bagian dari akuisisi. Udah mah memang yang negara-negara Arab yang lainnya memang sudah jadi bagian dari anteknya Israel ya gitu, ya kan? Bahkan kan kenapa di Rafah juga oleh Mesir tidak dibuka, itu karena memang pemerintah Mesir, penguasa Mesir sudah menjadi bagian dari Israel ya. Maksudnya bekerja sama, mereka takut, mereka ada di bawah ketundukan pada Israel. Jadi ini tuh kalau misalnya Gazanya itu masuk mungkin Masjidil Haram dan itu juga sama kan gitu. Banyak lah gitu. Kalau ngomongin masalah itu mungkin satu-satunya yang kita bisa pertahankan itu dan memang itu kota sucinya mereka itu adalah si Masjid Al-Aqsa di Yerusalem tersebut kalau dalam bahasa mereka. Jadi teman-teman, Gaza itu sebetulnya penduduknya memiliki visi besar menyelamatkan umat Islam di dunia. Benar nggak? Kalau ngelihat tadi kayak gitu, di mana ya? Hatu mikir, kan orang bakal ngomong gitu. Kok bisa-bisanya kamu nggak mikir? Kamu tuh cuma 2 juta jiwa mau melawan 2 miliar, 0,1% loh kamu tuh. 2 juta jiwa mau melawan 2 miliar. Itu kan lebih gila lagi gitu. Sama dengan apa yang disampaikan dulu, apa yang dicontohkan dulu gitu di zaman-zamannya Rasulullah dan para sahabat gitu. Mereka cuma 10%-nya, 2%-nya, tapi bisa menaklukkan peradaban sebesar Persia. Persia itu dulu tuh seperti Amerika hari ini, gitu kan? Jadi bisa ditaklukkan oleh hanya segelintir orang Muslim yang 10%-nya juga enggak. Nih orang-orang yang tawakal sama Allah tuh kayak gitu teman-teman, gitu. Oke, skip. Teman-teman males mikir tentang tujuan hidup, bener nggak? Ada bingung tuh ya asal loba gitu kan ya, loba jeung asal teu mampu lah gitunya, menitong dikerjakeun kan sok gitunya. Ibu ge baheula gitu, sama nggak maksain diri tuh emang gitu. Tapi akhirnya ada solusinya. Saya malas mikir nih. Ya udah, orang tujuan hidup itu sudah dicatatkan oleh Allah, udah dikasih, udah dipandu oleh Allah tujuan hidup kita itu, tinggal ikut aja. Nih, orang yang tawakal tuh gitu. Ketika otaknya nggak mampu mikir, dia dibantu oleh Allah.
Coba kalau nggak ingat Allah, yang mendingan sare, bener tuh. Iya nggak ada pilihan, nggak mampu nggak ada pilihan. Padahal manusia itu kalau nggak mampu ya ada aturannya Allah. Oh ada gitu kan ya, contohnya dari Rasulullah, selalu ada solusi gitu ya dalam Islam itu. Nah, jadi orang-orang saat itu beda dengan kebanyakan kita saat ini. Walaupun alhamdulillah kita sudah diperlihatkan gitu kan ya, bagaimana orang-orang yang tawakal itu sebenarnya sekarang tuh masih ada, masih hidup, tapi segelintir orang. Jadi 5 miliar orang, ya itu cuma 2 juta orang itu yang bertawakal, yaitu orang-orang yang di Gaza gitu. Nah, kebanyakan kita hari ini mereka sudah tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Kayak gimana tuh? Coba next. Nah, banyaknya memaknai tawakal itu gitu ya, dalam prosesnya dalam hidup itu mereka itu terikat dengan hukum sebab akibat, hukum sabab musabab. Nya atau pantesan we atau si saha anaknya presiden tuh jadi wakil presiden, anaknya presiden. Nah gitu kan, ada sebab dan musababnya gitu. Oh pantesan atuh si eta mah abus ka ITB da ti leuleut ge pinter gitu. Anu urang mah segala kieu nya boloho nya. Ya alhamdulillah we kitu nepi ya oge nepi SMA oge leuheung gitu nya. Kan gitu ya, itulah hukum sebab musabab. Kita selalu berpikir, oh pantesan, oh iya atuh da manehana nama, oh iya atuh pantes. Nah, gitu, itu hukum sebab akibat ya. Hukum sebab akibat itu mereka itu biasanya suka berikhtiar dulu baru bertawakal. Kayak tadi. Ya atuh pantesan, ya atuh manehana nama tuh jadi presiden oge, ada anaknya presiden gitu kan misalnya. Atau oh pantesan we atuh manehana nama bisa nepi oge da bogaeun mobil. Jadi mereka itu biasanya orang-orang yang suka ikhtiar dulu baru ngomong ya Allah da mau bisa na sakieu. Jadi ikhtiar nate jadi tawakal nate geusna kakara tawakal gitu. Ngerti enggak? Dia berusaha dulu pakai tenaganya sendiri, pakai pikirannya sendiri yang terbatas. Kan gitu ya kita tuh ya. Ikhtiar pakai tenaga, pakai pikiran sendiri yang terbatas. Udah kayak gitu, ketika tidak berhasil dia baru bilang, ya kalau nggak berhasil mah itu mah takdir dari Allah. Kita qadarulahnya seperti itu. Kita kembalikan aja kepada Allah, nyalahkan Allah gitu kan ya. Nyalahkan Allah dan juga orangnya itu nggak percaya diri gitu. Nggak percaya sama Allah gitu, merendahkan Allah gitu, seakan-akan Allah nggak ada. Atau misalnya dikasih kesempatan dia mendok mayong, dikasih kesempatan ayo masih kata mau mampu kumahanya gitu kan ya, dipikir-pikir nggak mau mampu ikhtiar lagi cari ikhtiar nggak langsung sieun, udah langsung takut, ikhtiarnya aja belum dia langsung takut gitu. Nah biasanya orang kayak gitu juga gitu, karena dia bertawakalnya itu itu yang tertawakal ya teman di akhir-akhir aja ya kan, bener tuh can geus langsung gitu kan, berarti itu tawakal nya gitu. Ada yang ya kita selalu menganggap bahwa diri kita udah bagus tuh, ketika udah ikhtiar terus gagal baru kita bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu adalah ketika gagal, ketika berhasil ih aing atuh da gitu kan gitu kan ya kan. Kalau misalnya ibu juga sering kecelek misalnya nih, aduh tadi ada kumaha ada Xiaomi bet bisa genteng gitu tadi ya, ih keren banget cenah punten bisanya ada kapungkur mata dia yang ada mana orang tanya mana rola dah terus gitu ya kebetulan ibu ngomong gitu langsung menusuk ke dalam kalbunya ya tanya. Untung ditambahan eta, lamun kieu teman pertanyaannya cuma gini aja, tadi ada kumaha Xiaomi betiasa saya gitu. Ih, ada kamu di Abi S2. Terus kamar ditanya, abi teh bayar coach seueur, puluhan juta, ratusan juta. Bayar coach na oge. Ih, tinggalin tim abi pangalinter tinggalin singa kitu. Nepikeun ka dinya mah bakal nepi kitu nya. Berpikir bahwa keberhasilan itu adalah hasil usaha sendiri. Untung diingetan, nu kadua nanti tambahan,
Da bakal pungkur mah punten pisan tadiannya nggak ada mau eta tongnya benar rola tenang terawas dia punten dia mah. Karena inget ya. Dan aku ketika bikin Banarola dan tidak seberhasil Xiaomi, aku mah yang gini-gini aja. Ya aku mah gitu-gitu aja gitu. Berarti itu bukan karena aku ya. Untung aja seperti itu. Kalau enggak, berhasil bakal ngomongnya karena aku bikin bisnis plan, karena aku bikin SDM yang luar biasa dan lain sebagainya aja. Aku yang lain. Tapi ketika gagal, gak kadarullah nanya etamanya ini pada nanging Allah atau da orang mah ikhtiar terus maksimal, alhamdulillahnya dan terus dimaksimalkan ya teh ikhtiar mah kirang kumaha gitu nya. Padahal mah nya maca buku sare gitu kan ya. Lihat hujana sare oke. Ngan main game mungkul nonton sare teh. Nonton Koreanya. Gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi gagal baru kita teh bertawakal kepada Allah. Kalau pas berhasil kebanyakannya kita teh memuji-muji atau mengingat-ingat upaya kita. Kita mah udah biasa ya kayak gitu. Nah, itulah kita hari ini terikat dengan sabab musabab ya. Jadi dia hanya berpikir sesuatu yang dikuasai oleh dia. Dia itu punya akal, punya apa yang tadi ya. Dia itu pasti mikirnya yang musabab. Sehingga oke, kalau berhasil dikasih tantangan baru nih kayak gitu. Kemudian kagak jadi. Jualan di ditu, kerperang siga kieu tidak jualan di ditu gitu kan. Kamu ku otaknya sabab musabab asal entong. Ya, nawan lawan pakai otak mah nya. Tapi ieu mah aya dalilna langsung di awal dina Al-Qur'an aya dalilna cenah. Kira-kira ayat dari Al-Quran maka datang mualkan itu. Orang yang pasti berpikirnya adalah sabab musabab, maka dia akan bilang meskipun Al-Quran bilang kayak gitu, enggak, ya tak siap, gitu kan ya, bener nggak? Ya. Padahal dalilnya ngasih tahu, itu sok gerak, komo eta di perbatasan rapah, bisnis eta teh karena banyak. Iya itu beneran, itu bisnis multi-million dollar katanya, karena banyak juga orang Gaza tuh nggak semuanya Muslim ya teman-teman, ada yang Kristen dan mungkin ada yang Muslimnya KTP juga ada, gitu kan. Tapi kebanyakan alhamdulillah Muslim yang taat. Nah orang-orang yang tidak tahan dan mengandalkan sebab akibat, dia itu banyak yang keluar melalui pintu rapah dan itu teh harus bayar ribuan dolar sampai $5.000 kali 15.000 berapa? Sekitar 75 juta. Nah, setiap hari ada sekitar 300 orang yang apply untuk keluar dari rapah. Berapa tuh duitnya? Ya kan? Kan ngomongin bisnis aja kita mendingan datang ke itunya. Ya baik gitunya aya bom saeutik anu kalewat mah gitu. Karena gitu kan kalau berdasarkan dalilnya nih dalil primbon bisnis ini wah miliaran dolar ini geus kudu gawe sabulan we di ditu meunang enggak tuh misalnya 300 jelema kali 75 juta moal gawe da geus we nya mendingan cicing gitu kan ya geus kitu mah kan bener tuh. Ya, tapi kan kita juga memahami tadi sabab musabab gitu kan ya. Ini hanya fokus pada sabab musabab. Jadi akhirnya sieun kabom dan lain sebagainya. Cek Allah datang oge moal orang mah dambung atau da ku akal we atau ku otak gitu kan kita mikirnya. Hitung we itu gitu kan ya menang 70 leuheung. Terus hitung-hitungan gitu ya. Leuheung gitu kan. Nah, dia itu hanya dengan akal dan pengetahuannya aja. Jadi yang dipikir tuh sabab musabab dirinya. Dirinya bisa atau enggak, dirinya bisa. Yang dipikirin teh dirinya aja. Enggak pernah tuh mikirin Allah bisa mampuin kamu, Allah nyuruh kamu. Enggak ada Allah dalam hidupnya. Keyakinan pada Allahnya, pada kekuatan Allahnya tidak digunakan. Padahal potensi hidup manusia itu kalau ngomongin qada dan qadar, ingat qada dan qadar. Ingat cina di SD mah disebut dengan qada dan qadar.
Berkeluaran ke depan Allah. Ya pokoknya enggak saya tahu, kode dan kode takdir gitu kan ya. Gitu kan. Nah, kode dan kode sesuatu yang bisa dikuasai manusia dan ada yang tidak bisa dikuasai manusia. Yang tidak bisa dikuasai manusianya, yaitu kan misalnya, aduh si Naya bom meleset dan lain sebagainya. Dia nggak mau ngambil resiko, dia nggak yakin pada kekuatan Allah dan tidak digunakan kekuatan Allahnya. Kedekatan dia dengan Allah tuh tidak masuk hitungan untuk dia mengambil kebijakan dalam hidupnya. Pasti mikirnya teh kemampuan dirinya weh, kemampuan akalnya weh dalam berpikir yang tadi. Nah, itu kira-kira kebanyakan dari kita kayak gitu nggak? Kebanyakan dari kita seperti itu. Ia pun berhasil, dia akan ngomongin dirinya sendiri. Kalau gagal baru dia bertawakal kepada Allah, gitu kan ya. Oke, next. Nah, mengapa kaum muslim ini sekarang itu seperti itu? Dia itu nggak pernah bawa Allah, nggak percaya pada kekuatan Allah, bahwa ada sesuatu yang di luar kekuasaan dia yang mampu untuk membantu dia. Dia hanya pada kekuatan dirinya saja dalam menjalankan perannya. Itu karena kaum muslimin sekarang sudah kerasukan paham materialisme, menderita penyakit sempit pandangan serta pendek pikiran. Hal itu disebabkan pemahaman tawakal yang salah. Karena tadi tawakalnya satu, terikat sebab musabab. Tawakal berarti melepaskan dari hukum sebab musabab. Padahal tawakal itu bukan ini dua ini. Jadi ada orang yang mau terikat dengan sebab musabab, ada yang kayak gini. Orangnya ngalir hidupnya gitu kan ya. Gitu, harus mikir gitu kan ya. Diberi tantangan, kumaha atau dari orang-orang kampung seperti begitu tentunya terus talaga atulah hirup teh. Nah gitu kan, itu tidak mau juga terikat dengan hukum sabab musabab. Dia hanya memikirkan bahwa hidup dia itu nanti ditakdirin aja sama Allah. Nggak usah upaya, nggak usah mikir, nggak usah ngapa-ngapain. Dah hidup kita mah sudah ditentukan oleh Allah. Ada nggak yang kayak gitu? Mari tawakal bisa udah si bapak ya mah. Ya, matakan tinggal ya. Pokoknya mah keren sih ya Ustaz eta mah. Gawe henteu cicing we di imah. Daratan rezeki teh ka ieu mah marawa duit men gitu kan ya misalnya gitu. Nah, ada yang akhirnya dengan melihat seperti itu padahal nggak tahu di belakangnya seperti apa ustadz tersebut, dia berpikirnya bisa kok. Nu penting takdir ti Allah na kitu nya urang teh beunghar mah beunghar gitu nya. Orang ada orang nggak sangsaranya sangsara orang mah. Jadi dia tidak mau terikat sebab akibat. Ada satu anak yang mikirnya kayak gini. Nya orang teh jelema teu boga, tapi da orang bisa menentukan nasib orang. Bisa lah orang berpendidikan mah yakin takdir orang berubah. Ada yang seperti itu, ada yang satu lagi. Aing geus urang. Kitu mah nya kitu we tingalikeun we engke cenah gitu nya. Santai we atuh hirup mah nya dan geus diatur ku Allah. Gitu kan? Jadi intinya ada dua orang di kalangan kita itu seperti itu hidupnya. Ada yang santai we dan hidup mah atuh ditakdirkeun ku Allah engke ge nepi sorangan. Ada yang berpikirnya teh hanya seperti itu. Pokoknya kalau mau berubah hidup itu harus punya pendidikan yang kuat. Seakan-akan hanya pendidikan itulah yang akan merubah kehidupannya. Ya. Dia tidak membawa Allah. Aduh iya mau Allah teuing gitu ya. Sampaikan ke diri nawa kalau mau kayak ku Allah dinepikeun. Nah, kalau mau gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu. Oke, paham ya biar enggak terlalu lama. Seperti itu kira-kira. Next. Tadi udah diomongin, ini mah next lagi. Harusnya seperti apa atau tawakal yang benar kalau yang tadi ngandelin Allah aja tanpa kitanya melakukan perubahan dalam diri gitu, tidak melakukan sabab musabab itu juga salah. Terlalu percaya pada diri sendiri, musabab diri yang kita terbatas juga ternyata salah.
ya kan? Lalu berpikir pada sebab musabab, yaitu kemampuan diri itu juga salah. Harusnya yang benar tuh kayak gimana? Yang benar itu, ini bukan kata ibu, bukan kata guru ibu, tapi ini kata Allah. Nah, tawakal itu harusnya dilakukan sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Artinya, tawakal itu harus seterusnya. Lain ke nggak ukur, misalnya, Mama, Abi balik ke Bandung, pokoknya sok sing tawakal ke Allah, bukan hanya karena rek ke Bandung, bukan hanya rek kerja, bertawakal ke Allah. Bertawakal ke Allah tuh tanpa henti, tanpa putus, ngerti nggak? Jadi terus percaya bahwa Allah jadi backingan kita, ngerti nggak? Siga budak Pak Kadesnya, Pak RW atau Pak RW, Pak Kades, Pak RW lah gitunya. Sok ada polontong dah anak Pak RW. Ya, kenapa dia polontong? Kira-kira karena punya backingnya saha bapaknya, karegenya ketua RW, itu oge ketua anak bupati, sok ayahnya geningannya anak kolong, anaknya abri sok baralaga geningannya, karegenya. Jadi berarti ketika kita punya backingan, kita semakin percaya diri, bener nggak? Iya nggak? Sok we lah, cukup we kaditu, bejakeun we kenalannya saya, cina polisi teh. Rada pede atuhnya teu bawa SIM oge, bener teu? Da boga backingan polisi. Ternyata punya backingan itu ngaruh nggak kepada hidup kita? Ngaruh. Eta teh karek boga backingan polisi, karek boga backingan bupati, karek boga backingan presiden. Dan sok si Gibran nya lamun lain anakna presiden beureut teh manehna teh ayeuna ge kapilihna wae ge beun paeh gitu ya. Sok atuh da hutang 8.000 triliun. Ya, hutangna eta teh teu kabayar. Hap ngomong lain anakna teuing anak saha atuh nya. Da atuh mending embung atuh da jadi anak non jadi wakil presiden teh bener teh. Tapi karena dia tahu bahwa backingannya dia adalah bapaknya, dan bapaknya lagi punya backingan, punya bapak lagi 9 naga. Jadi percaya diri atuh. Anak kemarin sore juga jadi wakil presiden. Itu teh baru jelma yang jadi backingannya, bener nggak? Kita nih umat muslim dimintanya adalah selalu terikat dan merasa punya backingannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit, bumi, universe yang tidak terbatas ini. Ya, kalau diperlihatkan kan bumi itu hanya segede kecil meureun dibandingkan universe yang Allah punya, yang memiliki semuanya. Allah tuh ngejanjiin loh mau jadi backingnya kita, bener nggak? Dalam Al-Quran dikasih tahu kan, aku akan. Bahkan kan dalam surah Muhammad ayat 7 disampaikan gitu, jika engkau menolong agamaku, maka akan aku teguhkan kedudukanmu. Moal fakir maneh teh, moal dimuliakeun maneh teh. Itu janjiku padamu, itu teh terang banget Allah tuh ngasih tahu, ngasih janji itu. Kamu tuh tidak akan ditinggalkan. Kalau kamu datang kepadaku, berjalan kepadaku, maka aku akan berlari untukmu, menuju dirimu. Berarti Allah tuh berjanji akan menjadi backingnya kita, bener nggak? Tapi nggak pernah kita pakai backingan itu. Kita datang dengan diri kita sendiri yang terbatas, sehingga gampang nggak percaya diri, gampang baper. Ada orang yang percaya aja dia langsung enggak, emang aku pantas, baper kayak gitu. Karena aku mah apa aja itu. Aduh, itu menyakiti Allah banget, ya nggak sih? Maneh gitu kan ya, ngahina orang cek Allah teh gitu kan ya. Orang bikin kamu jadi seorang yang seperti apa, aku bisa. Dan ibu yakin ibu tuh sudah membuktikan itu. Nah, kalau kalian kenal ibu ya 20 tahun yang lalu aja, 10 tahun yang lalu aja, kalian bakal kayak gitu. Gitu. Udah bukan circle kita, gitu kan. Kalau di sini kan anak-anak ini semua kan, anak-anak rohi semua kan kalian mah di sini ya.
Ibu mau boro-boro kan baheula ningali rohis oge tong dibaturan anak rohis gitu kan. Didakwahan. Jangan Valentine. Emang maneh moal kawin? Gitu ibu teh baheula teh ka anak rohis teh. Atuh da geuleuh we kanu kararitu teh. Sok jadi ketua geng tong dibaturan si eta mah. Teteh. Kan gitu nya kok anak rohis teh kan sok kitu nya. Teteh akang cenah nu urang teteh tuh. Julin aja pokoknya geus beuki. Komonya ningali anu eta teh pasantren di Persis kan bedanya bajuna oke geus dicirian urang mau ditanya-tanya acan. Iya gitu, kayak gitu. Dan ternyata tidak ada yang bisa diharapkan dari Dian yang saat itu. Islam, Allah ketika dijadikan dekingan, walaupun kadang suka lupa-lupa, ingat ya ibu juga ya, kadang-kadang punya dekingan Allah tuh gitu. Tapi ada masa memang ingat gitu, sadar bahwa saya mah emang bukan siapa-siapa. Saya nyampe sini tuh nggak akan mungkin sanggup gitu. Kalau ngomongin hari ini, kudu ngegaji ratusan juta, kita tuh ngegaji sampai 300 juta gitu teman-teman gitu ya. Mun pikiran ku otak sorangan nya mendingan pae. Ari isu kumaha mun bisa ngagaji banget. Ya geus gara rawe, kumaha? Mun aya nu maok duitna, kumaha banget di ieu isuk teh tutup. Kan gitu ya. Kalau ngomongin perbatasan diri, dia nyimpen duit di bank sieun leungit. Di dia sieun eno ngerampok gitu nya. Pokoknya mah terbatas. Coba kalau mikirin diri sendiri, isuk kudu ngagaji bulan isuknya saberapa poe deui ya? 10 poe deui 300 juta. Cantang tuh udah duit nanti aya, hiji cantang tuh aya dina aya lagi bisa leungit. Ya, karena di luar kemampuan kita semua, bener nggak? Tong hayang mata jadi pengusaha teh kan gitu kayaknya. So rek saha deui eta minta ka indungna moal dibere dan geus beak warisanna cenah. Dijadikeun modal. Ka bapana komo kami toha eueuh gitu kan ya. Sorangan hirupna teh. Komo atunya di sisi tinggi gitu mah geus minang di pentaan duit. Geus minang dianyungkan geus eueuh itu bisa dianyungkan. Lieur jadi pengusaha teh lamun enggak punya Allah. Ya. Baru ngomongin harus bayar gaji aja mending gesan. Encan ngomongkeun engke kudu bayar supplier. Kan? Aduh, supplier tuh ratusan juta sehari loh ngeluarin duit buat supplier teh. Kumaha mun duit teh isuk eueuh leungit kumaha Elsa? So, rek luar tanggung jawab mah. Da moal bakal ngomong teh kapayadi udah atuh nyimpen duit mah ya. Salah tempo eta. Gitu kan sok ngajar ruang ibu jeung bapak sok ya. Nah itu tanda-tanda memang kita itu orang-orang yang seperti itu ya kebiasaannya. Nah harusnya orang-orang yang selalu ingat sama Allah itu artinya dia menggantungkan semuanya ke Allah. Itu bukan hanya ketika kita gagal tadi, tapi dari awal itu kita itu pasti ngajakin Allah. Makanya dia tuh selalu nanya, gimana ya caranya supaya Allah selalu ada buat aku? Emang Allah minta apa? Supaya aku tuh selalu ditemenin Allah, didekingin sama Allah. Oh katanya syaratnya ada 3 supaya Allah itu selalu akan menjadi backingan kita. Apa tuh syaratnya? Next lagi. Aduh, terus lah disebutkan banyak tuh ibunya. Kamu apa? 1. Visi hidupnya atau tujuan hidupnya harus selaras dengan tujuan Allah menciptakannya. Ya, 3 hal yang bisa membuat Allah yakin akan jadi backingan kita terus, membersamai kita terus, yang punya banyak keterbatasan ini, bisa mencapai apapun yang tidak mungkin dicapai seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. 1, tujuan hidup kita harus diselaraskan dengan tujuan Allah menciptakan kita. Yang kedua,
mencapai tujuannya harus selalu terikat dengan hukum syara, dengan aturan Allah. Jadi kita tuh harus ngerti Allah ngatur apa dari setiap aktivitas hidup kita. Nah, seperti kemarin, marketplace halal atau haram. Segala ditanyakan halal dan haramnya. Tapi kan kapal utang gitu, hayang ngiluan gitu kan. Bu, abi hayang ditanya halal tuh ya teh. Divisi abi teh hayang ngiluan wae, cek kata gitunya. Gitu. Jadi setiap hal dia tanyakan, ini aturannya dalam Islam seperti apa? Aturannya Allah tuh seperti apa? Itu baru poin 2. 1, tujuan hidupnya harus diselaraskan dengan tujuan Allah menciptakannya. Yang kedua, cara mencapai tujuan tersebut harus selaras dengan aturannya Allah. Gitu. Itu yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Gurunya, ayahnya, leluhurnya selalu menyampaikan hal yang sama. Pegang erat-erat syariat Islam untuk mencapai tujuanmu. Tujuan Muhammad Al-Fatih apa? Kenapa menaklukkan Konstantinopel? Buat apa? Punya harta? Bukan. Buat dia dianggap sebagai pemimpin besar? Bukan. Tapi untuk mewujudkan tujuannya Allah menciptakan kita. Yaitu apa? Menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Penaklukan itu sejatinya adalah dakwah. Penaklukan itu bukan mau nyari harta. Penaklukan itu adalah bagaimana Islam di daerah tersebut bisa dihidupkan. Gitu ya. Jadi tujuan dari Allah menciptakan kita ini baru 2 ya. Kita ngomong lagi dulu, tujuan Allah menciptakan kita emang apaan? Apaan tuh? Ada 3 apa? Beribadah kepada Allah. Yang kedua, mencegah khalifah bid'ah. Yang ketiga, menolak agama Allah. Tadi membumikan Islam. Kalau mau berbisnis, pikirannya adalah gimana bisnisnya ini bisa menjadi jalan menolong agamanya Allah. Terus jalan untuk tadi beribadah kepada Allah gitu kan ya. Gimana caranya di dalam bisnis ini anak-anak semuanya yang terikat dalam bisnis ini bergaya hidup halal, sholat tepat waktu, dan lain sebagainya. Itu memberikan ibadah terbaik. Yang kedua, menjadi khalifah fil ard. Gimana caranya karyanya kita, apa yang kita miliki itu bisa menjadi bermanfaat, menjadi kebaikan, membuat orang-orang semakin taat sama Allah, semakin mudah mencintai Allah, mentaati Allah, mentaati aturan Islam. Yang ketiganya adalah bagaimana menolong agama Allah supaya bisa terus terjadi futuhat, terjadi penaklukan gitu. Sekarang teman-teman tuh yang lagi di luar itu lagi menaklukkan. Ada yang menaklukkan Jakarta, ada yang menaklukkan Bogor. Insya Allah sebentar lagi Pak Oki mau menaklukkan lagi Turki katanya ya. Alhamdulillah Malaysia sudah ditaklukkan. Nanti negara mana lagi yang ditaklukkan? Aduh, lamun diurus ku Pak Oki sorangan, ku ajihan, gitu ya, ku aiki, ku apirki, ya menaklukkan marketplace misalnya ke hari itu. Atuh saeutiknya. Orang zaman dulu aja nggak punya marketplace-nya, punten ya, sudah bisa mengislamkan jutaan orang, ya. Alah kita udah punya marketplace ya, nggak usah datang ke sana. Berapa orang yang sudah kita lakukan, gitu ya. Belum bisa seperti orang zaman dulu, gitu. Jadi kan harapannya itu di kuni kita juga gini, teman-teman. Semakin besar kuni kita, semakin besar perusahaan kita, nih orang-orang yang di dalamnya semakin mengenal Islam, mengenal Allah. Semakin banyak lagi nih yang mengenal Allah itu. Itu tuh misinya itu. Semakin banyak lagi teman-teman yang halakoh, yang taat ke Allah, yang memahami tujuan hidupnya. Jadi memang pengennya nih teman-teman semuanya dididik menjadi pemimpin yang nanti akan melakukan penaklukan.
Ya, jangan nanti yang akan menaklukkan London itu kan kemarin gagal ya ditaklukkan Pak Oki ya. Mungkin nanti Hisham yang akan melakukan London. Kalakah nuluk, siut tuh dia. Geus tawakal karek ngomong tawakal ka Allah, langsung luput. Langsung muka sebut siut cenah titah ka ditu sorangan. Nanti buat Anita tuh yang mungkin sih sama Anita we tuh langsung aja hayu cenah buat gitu langsung. Sok, itu kurang gede kali para landasan. Gitu ya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan kita ada di sini juga teman-teman karena pengen Allah itu selalu hadir buat kita. Karena kita tahu kita mah nggak mampu ngapa-ngapain. Kemarin ini sangat ikuage abus karena cuan gitu bisanya laler ojo-ojo abus karena adonana tuh bisanya orangnya. Rek ditinggali siga kumaha laler di jero. Ya. Kamu nggak QC siapa ya tim QC? Yusuf, mana? Yuk, kamu nge-QC-nya, kok ada laler di jero kumaha? Makanya cuma di hotel lari. Iya, main di hotel lari bukan hiji-hiji. Kan gak bisa, orang mah kumaha wae ge. Itu soalnya kita kan butuh Allah. Tetep kan ngomong misalnya siga kamar gitu. Kayaknya orang banyak lalu abus wae tuh bisa geus panahan ngeusan atuh. Rek kitu. Ya. Mending ngeusan da urang mah lalu wae gitu bisa ngopenan, mau pamajikan atau kawin. Nah, itu kan ya. Nah, teman-teman, itu yang jangan sampai kita ingin. Tadi ya baru 2 ya. Bagaimana tadi tujuan hidupnya udah tahu tadi 3 hal lagi nih. Turunan dari tujuan hidup kita harus sama dengan tujuan Allah menciptakan kita. Maka tujuan tersebut tadi udah disebutkan tadi 3 hal ya. Nah, jadi harus pastikan nih, milih kerjaan ini sering ibu omongin, milih kerjaan. Tapi aya weh gitunya, masih kene keluar dari sini masih kene bingung gitu. Pemilihan pekerjaannya itu tidak berlandaskan pada tadi tujuan Allah menciptakan dia gitu. Keinginan lah gitu, ibu juga nggak paham gitu. Yang keduanya tadi cara mencapainya harus terikat dengan syariat. Belum tentu teman-teman keluar dari sini kerja di tempat orang lain itu mau dijagain syariatnya. Sementara tadi syarat Allah ada hadir terus untukmu, kamu harus memastikan setiap hal yang kamu pilih dalam kehidupan kamu itu terikat dengan aturannya Allah. Milih istri ada aturannya, milih pekerjaan ada aturannya, semuanya ada aturannya dalam Islam. Jadi kalau misalnya kamu keluar dari ekosistem yang akan membuat kamu terus diingatkan aturan apa lagi yang harus kamu ikat, mau ngapain hidup? Bener nggak? Pada ini ya sahabat, pada jualan kuning kita. Itu sebabnya kamu harus ada di sini. Ya di sini. Berarti kalian tuh berharga. Bener kan ya? Bener. Dan kenapa ibu menawarkan ini ke kalian? Kalian tuh berharga buat kami nya di ibu terus apa hiji-hiji ngarana gitu kan ya? Ya kan semakin apa ngaran tuh berarti pencapaian semakin besar, penaklukan semakin besar. Bener nggak sih? Benefitnya buat kalian. Saya tuh mau tawakal. Salah itu tawakalnya kada Allah. Bener ya. Bener maksud kamu tuh bener. Itu bukan karena ibu hebat tapi Allah ya yang mengizinkan. Itu kan maksudnya. Ribet. Tapi tong nepikeun ka siga tadi geus cicing we dagingnya tepi ada geus urang beunghar mah beunghar we cina-cinanya ari urang teh kudu berhasil lain gitu kan ya tadi. Tapi kita itu harus menjadikan tawakal ini sebagai penyangga. Betul ada hal yang harus kita kuasai ya, kita lakukan terus sunatullahnya, sebab akibatnya kita lakukan terus. Tapi ketika melakukan sebab akibat tadi, ketika tadi misalnya, lamun misalnya cuan kina yang tidak dikomplain, maka harus di QC. Jadi untuk iya kan orang mah teu mampu, mata kan geus kudu di QC deui, da urang mah terbatas na QC na oge.
Apakah nge-QC-nya akan berhenti? Tidak, QC-nya tetap dilakukan. Lalu sebelum meng-QC dia paham dulu bahwa saya mah bukan siapa-siapa. Mungkin nge-QC juga cuman menuhin syarat aja. Karena sebetulnya yang memastikan ini menjadi benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus rencana ketika berproses, setelah berproses, tidurnya, bangunnya, mandinya, semuanya itu terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh maksudnya yang harus dilakukan. Itulah tawakal. Idroksilah bilah, perasaan terus terikat dan bersama terus dengan Allah itu selalu dijaga. Gitu ya teman-teman. Nah, ini nih, Allah itu memang meminta kita untuk bertawakal gitu. Jadi terus ada, jadi mungkin kan Allah juga minta kita bertawakal, tapi sebetulnya Allah juga istilahnya mah tidak punya tujuan. Allah nyuruh kita bertawakal itu berarti dia punya tujuan ya. Karena waktu sudah sangat terbatas, kita baru punya 2 poin yang sudah dibahas, yang menjadi rahasia besar bagaimana Allah selalu menjadi backingan kita. Nggak usah suami, nggak usah Pak Kades, nggak usah polisi. Kamu nggak punya polisi, nggak punya Pak Kades, nggak punya Amerika, nggak punya Israel, nggak punya siapapun, nggak punya senjata. Kamu mampu. Itu yang ingin Ibu hadirkan kepada teman-teman supaya apa? Karena satu lagi langsung karena misi kuning kita. Yang terakhir, slide terakhir. Yang ini nih. Maaf. Ya. Karena kita punya misi teman-teman, punya goals. Ya. Kita ini ingin memudahkan miliaran customer. Sorry, ke visi dulu. Kita ini di sini ini ingin tadi tujuan dari Allah menciptakan kita sebagai manusia, kita ambil tujuan tersebut dengan cara tadi, gimana caranya beribadah dengan baik, dengan memastikan semua orang yang di dalamnya juga menjalankan ibadah dengan baik. Lalu ini yang keduanya menjadi khalifah fil ardh. Ini kita pengen miliaran customer gitu. Nah, Ibu atau Pirage boga pabrik di Susukan. Pikir Susukannya tabus mobil-mobil acan, ngomong miliar nelayan. Terus abus. Amin. Sok ngahayang. Terus cek ngalian teh. Tuh ingatnya teka bayang gitu nya. Bae eta mau ngimpi lah si Ibu. Seakan-akan kalian mah tidak berhak untuk bermimpi yang sama. Ya, bahkan suka ada leader yang kita tahu dia udah punya potensi, dia masih mikirnya, ya gitu abi teh, langsung teh rada panas diri, stres. Kayak kamu tadi Isyad, ke Ibu di Tita Katurgi langsung nyumput. Ulangnya kayak mau nyumput deh, bisa. Saya tadi temenin Allah terus. Karena apa? Saya sudah memiliki tujuan hidup yang pasti saya yakini ini udah selaras dengan tujuan Allah menciptakan saya. Satu, tujuan hidupnya dimiliki. Yang keduanya, saya sudah mendawamkan diri, berniat pokoknya mah melakukan sesuatu saya pasti nanya dulu, cek Allah kudu kumaha. Yakin kalau kayak gitu mah salamet, ya maut ya maut gitu kan ya. Maut ya kan. Rezeki kan maut teh pangijeng Allah kamu teh. Kamu sudah mindalin. Nggak mau ngatu udah hidup terus, hidup terus gitu. Ya kan, itu dulu doanya nenek ibu tuh suka gitu. Mak hoyong maot teh untuk sepuh-sepuh teuing karunya barudak mau ngerepotkeun barudak. Suka gitu. Mau cepet-cepet meninggal teh karena nggak mau ngerepotin. Dan mungkin sudah siap dapat gawean teh. Cuman ya nungguin waktu sholat gitu kan. Kalau nenek-nenek mah ya gitu kan ya. Masya Allah ya suka barokah hidupnya teh. Jadi kita ini ingin bisa ngeliat nih, ada miliaran customer dalam setiap detik itu ngeliat tuh miliaran customer yang lagi makan Xiaomi gitu. Dengan berharap ketika dia makan Xiaomi yang dibuat oleh orang-orang yang taat sama Allah, maka
menjadi energi untuk dia pun mudah mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semakin banyak, karena harus miliaran, berarti kan harus mendunia ya. Berarti pabriknya tuh bisa ditanyakan hungkul ya, pabrik teh kudunian kayak misalnya ada di Turki, oh mati titip deh. Awas ya mun siang oke ya. Mama tuh Anita cina enggeus jadi di Turki mau Hisam. Kamu berarti engke Cina Di India disengserikan dengan mimpi kita mimpi aku yang sudah aku selaraskan dengan tujuan Allah menciptakan aku ya kan menaklukkan. Sok kabayang kalau kita punya nih di Cina punya pabrik, terus semua orang kayak sekarang gitu ya, karena cuanki Xiaomi teh beli siga kieu ih enak pisan gitu, teuing kumaha enak pisan, tapi teu hayang nge-review dan teu diteu oge hayang we nge-review. Itu kan berarti dia tuh punya standar tinggi kepada Xiaomi. Kabayang eta orang Cina 1 miliar semuanya tuh kayak Xiaomi. Seri teh wae. Hah? katanya Xiaomi KW Ya, sok mau bisa nyen Xiaomi KW. Karena apa? Ya tidak bisa diduplikasi ketaatan orang-orang yang bisa kayak itu makanya kenapa salah satu hal yang mungkin akan sulit diduplikasi oleh pesaing tahu akan jauh ke Cina ya atau digigir aja tukang cuan gitu yogi. Satu yang tidak akan bisa mudah untuk diduplikasi apa? Punya niat bertawakal kepada Allah dan memiliki semuanya ini diajari untuk punya gaya hidup halal. Semua orang di sini keinginannya saya kerja ini untuk menaklukkan Turki, untuk menaklukkan Cina, untuk menaklukkan Amerika. Sehingga orang-orang ini ada harcuan kiwai bisa kieu. Kok tiba-tiba aku pengen baca Al-Quran ya? Tapi sering-seringan, astagfirullahaladzim. Hah? Hanya rupiah gitu. Ada ulah di Ciduhan. Ngaji coba ngaji ya, abi tos ngaji 30 juta ayeuna abi cenah bade ngalebetan cuanki cenah bisa cuk. Iya. Jadi teman-teman memang itu tuh mimpi ya, mimpi yang istilahnya tuh kayak kebayang kok gitu ya, kebayang kok istilah. Jadi udah ada di bayangan ibu ketika kita punya pabrik misalnya gitu kan ya di San Francisco. Adit di London, Adit? Oke. Siap. Wah, Aji cenah Aji ngarek di London. Terus apa? Dibawakan ya kamu. makan ya Aji. hanya Papua Aji nya kayak di London sok kabayangnya Aji. Kita kan kalau mungkin ya, ku urang teh diimpor kabeh pagawe teh. Iya. Di Bambakan, ya, di Perinyapan. Iya Ya, masuk teh kieu. Kan anu gawe di dieu teh bakal orang lain bener teh. Ya. Kan beren gampang nama anu bakal gawe di pabrik nu di London teh orang London. Mau apa orang Babakan. Orang Babakan mah geus di Madinah, geus jadi chef. Geus jadi chef. jam-jam Ini kan gawe teh orang London, orang Cina tadinya. Tapi diajarin gini semuanya tiap hari. Coba teh kumaha teh jadi chef kalian. Kalianlah orang-orang yang menjadi orang pertama. Tapi pun awalnya kita teh yang bisa membuat orang London mau dipaksa untuk mana yang gawe di Xiaomi.
bisa ngaji heula gitu kan ya cek kita. Kita anu langsung ya tahu ya. Kita langsung kan itu datang kalanan bisa ngaji tuh. Maksudnya. Oh ya datang David Beckham ih jangan sekali. Taat. Wah, sekali dulu. Datang orang bule. Punten bisa. Tiasa ngawas henteu. Paling henteu maha punten ya tak acan tiasa. Di sini hanya adalah untuk orang-orang yang memang sudah memiliki niat untuk taat kepada Allah. Mau dididik untuk terus bertawakal kepada Allah. Kalau nggak bisa ngaji, mana mungkin lah. Gitu kan kata teh. Itu yang gitu itu orang London, orang Cina, orang Amerika, orang Los Angeles dan lain sebagainya. Itulah yang disebutkan penaklukan. Penaklukan hari ini tuh pakai gaya hidup. Orang Korea tinggal menaklukkan Indonesia dengan cara apa? Apakah bawa senjata? Tidak. Bawa apa? Budayanya, gaya hidupnya, makanannya, raboki lah, topoki lah, apalagi tamyon. Xiaomi ya? Bawa laki-laki plastik. Tidak semuanya. Kata siapa? Bahan ya. Level terendahnya apa? Di Changsing. Orang Korea menikahi orang Indonesia, orang Sunda, orang Garut untuk dikoreakan, untuk memiliki gaya hidup Korea, untuk memiliki keturunan Korea. Itu kan naon kan? Kita penaklukan. Kita penaklukan peradaban. Dijajah kita itu ya. Pakaian. Terus apa lagi? Food, fashion, fun, iya kan? Kesenangan. Lah, kenapa kita nggak boleh menaklukkan Eropa, menaklukkan Korea, menaklukkan Amerika dengan gaya hidup kita? Nanti karena produk kita diizinkan sama Allah, disukai sama semua kalangan, amin. Disukai sama miliaran orang, amin. Maka mau tidak mau mereka itu kalau mau nyari kerjaan harus ke kulit kita. Pasti ya. Dan akhirnya nanti tuh kalau misalnya mau kerja di kulit kita kudu bisa ngaji. Harus login dulu. Itu nggak ada pilihan nanti mah, nggak ada pilihan nanti mah. Kayak kalian sekarang kalau pengen apa motor harus leasing dulu kan? Kapaksa orang tinggal leasing, kapaksa ngaribanya ayo nanti mah bukan gitu, akan terbalik nanti mah. Oh mau kerja jadi Islam dulu, tadi ya login dulu. Itulah yang namanya penaklukan teman-teman. Berasal hanya dari sebuah cuanki, berawal dari mamang-mamang cuanki, alhamdulillah menjadi syekh cuanki ya. Sehat. Ini kita lagi merajut visi dan teman-teman yang sekarang menjadi 70 orang sahabat terpilih ya yang berbaiat atau iya teh orang alhamdulillah yang sudah melampaui Rasulullah dulu 70 sahabat, kita sekarang udah 100 sahabat di sini ya, insyaallah alhamdulillah ya, berbaiat untuk bisa memastikan nanti siap menerima gempuran ada miliaran customer yang menginginkan Xiaomi. Itu tuh Coca-Cola tuh dulu gitu loh, Coca-Cola yang pembersih kloset itu sekali lagi gitu kan ya. Itu tuh sampai bisa perusahaannya di demo gara-gara Coca-Colanya ganti rasa. Saking cintanya mereka Coca-Cola, itu di demo ari mana yang nanawan kita Coca-Cola nu urang di beuki mah nu kieu. Ganti lagi Coca-Cola, turunkan CEO-nya, turunkan. Wah, sampai kan kayak gitu orang-orang saking mencintainya Coca-Cola. Padahal tengenahnya masih ada sih yang makan minum Coca-Cola dan ngerasa bahwa masih ajis ya. Amin, kawan. Masih ada seks. Ya teman-teman, nah gitu ya teman-teman. Ini bukan mimpi teman-teman. Ini adalah perwujudan dari tadi. Kita tahu konsekuensi ingin terus
temenin Allah itu, maka kita harus punya tujuan yang selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita. Menaklukkan dunia sehingga kita bisa ikut andil dalam membantu agamanya Allah, menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam melalui cuan. Coca-Cola sudah membuktikan melalui minuman bersoda pembersih WC itu ternyata bisa menjadi alat dakwah yang luar biasa. Mereka tuh berdakwah tentang kapitalisme, tentang konsumerisme tadi ya, gimana orang jadi seneng membeli hal-hal yang nggak perlu dan lain sebagainya. Itu berawal dari Coca-Cola. Salah satunya adalah mampu menjadi bagian dari gaya hidupnya teman-teman. Masuklah akhirnya gaya hidup yang lain, teman-teman, gitu ya. Jadi itulah yang mungkin harusnya kita pahami, bahwa dari sekedar makanan yang mungkin menurut kalian apaan gitu kan ya, ke orang kafir aja Allah memberikan kesempatan bahwa itu bisa menjadi jalan mereka menaklukkan peradaban. Kenapa kita nggak mau bermimpi yang sama, bahkan lebih baik? Bahkan itu adalah buat kita sendiri. Ketika kita mampu menjadikan karya kita sesuatu senjata, menjadi senjata untuk menaklukkan peradaban orang lain, untuk akhirnya mengenal Islam, menjadikan Islam sebagai solusi hidup mereka yang sekarang itu gampang bunuh diri, yang sekarang itu nggak ngerti tujuannya apa gitu kan. Mereka nembakin orang Palestina juga nggak ngerti kenapa gitu. Sama kita dikasih tujuan hidup yang jelas, dikasih kemuliaan Islam. Kita tuh masih ngasih kemuliaan ke mereka, tuh beda dengan mereka. Mereka ngasih food, fun, and fashion itu buat ngejajah kita. Tapi kalau kita orang Muslim menaklukkan mereka, itu bukan untuk ngejajah, bukan untuk menghabisi, tapi untuk memberikan solusi hidup, memberikan kemuliaan kepada mereka. Jadi dari cuanki menuju peradaban, itulah yang sedang kita hadirkan. Berakibat dari konsekuensi Allah meminta kita untuk bertawakal. Syarat bertawakal harus memiliki tujuan hidup yang besar, yang selaras dengan tujuan Allah menciptakan kita. Yang paling tinggi dari tujuan Allah menciptakan kita adalah apa tadi? Membantu agamanya Allah. Dan yang paling tinggi adalah tadi, bagaimana kita menjadi penolong agama Allah supaya Allah meneguhkan kedudukan kita, ya, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan lain sebagainya. Jadi menjadi orang yang mampu menaklukkan peradaban itu sedang menaklukkan diri sendiri, sedang membantu dirinya sendiri supaya hidupnya selalu dibantu, didekingin, ditemenin sama Allah, ya. Jadi teman-teman mendakwahkan Islam, menyampaikan Islam, memiliki mimpi bahwa dengan karya kita orang jadi tahu Islam, orang jadi terpaksa mau melihat Islam. Minimal terpaksa aja dulu gitu kan ya. Kayak sekarang kan, gara-gara orang Gaza, orang-orang kepaksa harus melihat Gaza, kepaksa harus melihat bagaimana mereka hidup tawakal luar biasa, ya kan? Dipaksa kan untuk bisa menoleh ke sana, menoleh ke Rafah, menoleh ke Gaza. Itu karena memang Allah menginginkan kita untuk bisa membuka pintu hati kita, pintu pikiran kita untuk selalu ditemani Allah, sehingga selamat dunia akhirat, diteguhkan kedudukannya, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan mampu untuk mencapai pencapaian yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalian mau hidup gini-gini aja, atau menjadi orang yang dimuliakan oleh Islam dan mampu memuliakan orang lain? Insya Allah ya, kita ada orang-orang yang mampu memuliakan orang lain. Dan stay tune di sini. Insya Allah nanti kita akan ngobrolin tentang poin yang ketiga, yang akan menyempurnakan bagaimana Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Bukan polisi, bukan presiden, bukan Pak RW, bukan suami kita, bukan istri kita, komo,
tapi hanya Allah yang ada di dalam hati kita dan menemani kita, memampukan kita mencapai apapun yang ada di hadapan kita, membereskan semua permasalahan yang ada di hadapan kita. Mau jadi seperti itu? Mau. Ketemu lagi dengan saya bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepuntennya langkung. Mohon atau deui ya tuh. Nya mangga kalian. Abi cangke. Saya kembali ke backstage karena kalau itu mah ya tamu mah memang nggak boleh. Iya, baik. Terima kasih, Bos. Coach. Terima kasih kepada Ibu Dian yang telah menyampaikan motivasi terkait visi Muslim dan adatnya saat menerima rezeki. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup Riyatul Jannah ini, apakah ada langsung kita tutup aja Riyatul Jannah ini dengan membaca sebelum menutup Riyatul Jannah ini ada tambahan dari Faisal. Waktu dan tempat saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar 5 menit lah atau 3 menit. Hari ini kebetulan ada agenda, ada pemeriksaan dari pengawas ketenagakerjaan provinsi. Tadi jadwalnya harusnya jam 2 tapi dipajukan jadi jam 9, dan karena saya tadi mengajukan Bu karena tidak akan ini ya, maksudnya ada kajian dulu, berjalan start di setengah 10 ya. Kita doakan mudah-mudahan agendanya aman, tidak ada masalah apapun, karena alhamdulillah tidak ada yang ditutup-tutupi ya untuk masalah pekerjaan ini gitu. Jadi kita mah apa adanya dan tetap menjaga keamanan dalam pekerjaan, adab dan yang lainnya ya. Menjaga di bawah aktivitas seperti biasa. Toh jika sandiwaranya Abu Ayain santai aja. Mungkin nanti lebih ke pembinaan ya. Nanti ada beberapa informasi dari beliau, nanti insya Allah mungkin untuk di minggu ke depan saya akan sampaikan ya, seperti apa nanti keamanan dalam menjalankan usaha gitu ya, terkait untuk perlindungan kepada setiap karyawan di sini atau pekerja di sini ya, seperti itu. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar ya. Itu saja dari saya, Teh Reni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk membakar semangat kita tutup Riyatul Jannah ini dengan baca basmalah dan untuk membakar semangat kita ya kepada Areja Faisal. Siap semuanya? Siap. Tangan di atas. Siap. Kaki di bawah. Ini kita. Ini kita. Dapat vision. Ini kita. Ngompol tadi Saun
Ayo saji tuh. Kerjaan ah. Mewan saya mau. Mau dua lagi wah. Parah. Padi. Nelpon. Saha. Saha. Adi. Yang pas ngangkat titik tadi. Iya, padi kan lagi enak beres kan dia.